Kalian tahu nggak siapakah sosok Kiai Haji Anwar Zahid yang sebenarnya? Ini dia. Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 11 Maret 1974. Karakternya yang humoris dalam membawakan pesan dakwah membuktikan bahwa beliau adalah orang yang sangat cerdas. Sebuah penelitian pada tahun 2011 di University of New Mexico mengatakan bahwa orang yang humoris adalah orang yang cerdas dan bijak dalam menggunakan kata-kata. Adapun Kiai Haji Anwar Zahid memulai pendidikan dasar dan menengah di lingkungan rumahnya. Hingga tahun 1988, beliau melanjutkan studi di Ponpes Langitan, Tuban, Jawa Timur. Ponpes ini didirikan pada tahun 1852 oleh seorang ulama sekaligus pejuang zaman Belanda bernama Kiai Haji Muhammad Nur. Hingga turun-temurun sampailah kepada Kiai Haji Abdullah Fakih yang merupakan guru dari Kiai Haji Anwar Zahid. Setelah dari Ponpes Langitan Tuban, Kiai Anwar kemudian melanjutkan di Ponpes APTQ Bunga Gresik. Hingga tahun 2011, beliau kemudian mendirikan Ponpes Sabilun Najah dan aktif sebagai pendakwah hingga sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya mulai kecil ngajinya di abah saya sendiri di kampung, dasar-dasar agama. Kemudian lulus SMP saya dipaksa untuk mondok beberapa kali, mondok pesantren, tajribah kekerasan, soalnya orang untuk beling. Awalnya memang saya dipaksa untuk mondok, tapi alhamdulillah akhirnya jadi kayak gini. Bahkan saya cita-cita kepingin jadi mubalek sama sekali nggak ada. Santri itu harus siap jadi apapun dan memang harus anytime already standby kalau bahasa sekarang kan. Bahasanya akademis kan gitu. Alhamdulillah kerasan pertama di Sayyidi Syekh Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Alhamdulillah di situ kerasan dan banyak ujangan-ujangan dari beliau, ngaji-ngaji ke beliau, walaupun saya termasuk santri yang yaitu tadi beling tapi sak beling-belingnya santri kalau di pesantren ya insya Allah dapat barokah. Alhamdulillah 3 tahun saya di Langitan. Kemudian kalau ditanya tentang suka dukanya ya umumnya santri saja, umumnya santri, kita ngaji ya. Mulai kecil yang saya rasakan awalnya memang saya dipaksa untuk mondok, tapi alhamdulillah akhirnya jadi kayak gini ki. Yeah. Target saya cuman kepingin manfaat, kepingin dapat barokah, itu aja. Bahkan saya cita-cita kepingin jadi mubalek sama sekali nggak ada. Cita-cita saya sederhana sekali. Pokoknya mulai teko pondok isok mulang ngaji untuk mawon Mbak Samad. Dari Langitan terus saya ke Bunga, ke asrama pesantren Ta'limul Quranil Azim. Di situ yang lumayan lama, kurang lebih 13 tahun. Dipaksa malih. Pamit ke Romo Yai Abdullah Fakih. Beliau dawuh, pindah nang kene ae. Nggih Yai, kula tetep ten kene Langitan tapi mangke kilatan kalih siaman. Jadi akhirnya beberapa kali Ramadan saya wajib ngaji di Langitan. Beberapa kali Ramadan saya wajib ngaji di Langitan. Pindah memperdalam Al-Quran di Ta'limul Quranil Azim Sampurnan Bunga Gresik ke Hadratus Syekh Kiai Haji Mas Abdurrahim Bakir. Di situ yang lama. Di situ ya di samping ngaji tarbiyah juga riyadhah. Soalnya di Bunga itu Bone riyadhah, kiainya itu kiai tasawuf. Jadi
Di situ saya ditempa untuk ngaji soal hati, ngaji tentang kehidupan, sehingga akhirnya terinspirasi dari itu. Saya kalau ceramah itu biasanya realita kehidupan, saya enteng-enteng cilik-cilikin. Saya nggak pernah materinya berat-berat, juru-juru nggak tahu baca mat. Soalnya saya nggak bisa. Saya emang cetek-cetek, ringkes-ringkes. Di situ mawon, simple. Nah. Terus pernah sebentar dolenan yang Mekah sebentar, ya. Dolenan tok Gus. Kalau saya lebih ke arah apa ya? Situasional. Saya kalau ngaji itu sering situasional. Dan kalau public speakingnya nomor siji tentu kepercayaan diri, wajib itu. Kalau kepercayaan diri itu wajib nomor satu, itu yakin. Saya malah lebih sering situasional. Hanya saya kalau ngaji itu biasanya lebih sering komunikasi dengan jamaah. Nah, kelemahan saya itu kalau jaraknya jauh dari jamaah itu mati biasanya aku, Gus. Karena apa ya, nggak bisa komunikatif. Enggak. Saya lebih suka kalau nyambung. Saya lebih suka kalau gitu. Saya itu lebih suka membaur. Jadi memang kula niku ditakdirkan untuk di kalangan bawah, menengah ke bawah. Terus nang desa-desa umpamane dasare wong desa. Jadi untuk menengah ke atas ini sebenarnya keliru kalau saya diundang. Kayak kemarin di kampusnya beliau di UIN Wali Songo, itu salah alamat ngundang saya. Lebat sekali. Hah? Macake kaya wong pinter. Gayae tok macake tok kaya wong pinter. Jadi dipaksa lagi ketika di kalangan akademis, dipaksa seakan-akan saya itu nggak kalah dengan yang akademis. Tapi ini selalu di mana-mana saya gaungkan, Gus. Alumni pesantren salaf itu kalau ngajinya beneran, insya Allah lulusannya nggak kalah sama S3. Insya Allah nggak kalah. Orang kita di pesantren itu biasa diajak berpikir tentang nahu, sorob, usul fikih, qawaid, usul masail. Ini targetnya dari hal apa tamyiz apa maf'ul mutlak. Makanya kalau santri beneran itu lebih cerdas daripada yang. Nah, ini apa ya istilahnya, no? Apa namanya, Gus? Ya ngelem awake dhewe. Ya enggak cekak minder. Santri itu juga minder. Artinya wong negara kita ini dibangun oleh santri. Itu kan. Sehingga santri itu harus siap jadi apapun, dan memang harus anytime already standby kalau bahasa sekarang kan. Bahasanya akademis kan gitu. Nggih. Ya, kalau guru-guru saya rata-rata kapanpun dimanapun ojo ninggal mulang. Jadi kapan wae ning ndi wae, dadi apa wae ojo ninggal mulang. Itu yang sampai hari ini saya pegang. Jadi misalnya kok saya itu jadi belantik wedhus pun saya tetap ngajar. Apapun profesi saya tetap ngajar. Nggak boleh ninggal mulang. Makanya saya tetap menyempatkan waktu untuk ngajar anak-anak di pesantren itu. Setiap kalau dulu setiap 1 minggu sekali saya wajib nengkremi santri, wajib nunggoni santri. Sekarang malah saya upayakan kalau bisa seminggu 2 kali, karena amanahnya makin banyak, udah 1.200-an lebih yang semuanya free. Kecuali kalau lagi roadshow, kalau lagi estafet itu biasanya kadang ya 2 minggu ditinggal. Iya. Salam penutup, tetap kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama, khususnya dalam rangka mempertahankan dan terus memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang memang akhir-akhir ini wah goncangannya luar biasa, guys. Goncangannya luar biasa dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Tapi insya Allah sepanjang masih ada pesantren-pesantren salaf yang mempertahankan tradisi ke-NU-annya, yang itu merupakan akar Islam di Indonesia, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia sebagai pilar utama penjaga NKRI insya Allah akan tetap eksis, tetap istiqomah.
Ya sekarang jihad medsos ini wajib digalakkan, harus sekarang. Jangan sampai kalah. Nah, kitab-kitab Turas itu, kitab-kitab Turas, kitab karya ulama salaf itu sekarang banyak yang dirubah, banyak yang dipalsu sama mereka. Sehingga kalau kita nggak bisa mengkanter ini, ya kita nanti kalah. Jadi harus ada generasi-generasi kayak jenengan-jenengan ini yang terus ndengke, nginceng, bukan hanya ngimbangi, harus bisa menyaingi, harus bisa unggul, harus bisa unggul. Dan ini alhamdulillah kiai-kiai juga sudah memberikan instruksi ke arah situ.